Kenapa ya anak speech delay suka cuek? Harus gimana supaya pas kita ngomong kita nggak dicuekin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Mama Fauzan Channel. Hari ini aku ngasih tips karena banyak banget yang bertanya gimana supaya anak bisa fokus saat kita mau kasih terapi bicara di rumah. Sebelumnya, bagi kamu yang sangat membutuhkan informasi ini, jangan lupa like, comment, and subscribe, dan share di sosial media kamu. Kita mulai videonya. Nah, yang paling sering kita hadapin adalah jadi kalau anak kita meminta sesuatu, dia narik tangan atau menunjuk. Jadi kalau menunjuk masih mending ya, Mam, dia sudah ada inisiatif sendiri. Tapi gimana kalau misalnya anak masih narik baju, masih narik-narik tangan? Nah, waktu inilah yang kita manfaatin sekalian untuk stimulasi wicara. Jadi ketika dia menarik tangan, oke, ini misalnya tangannya dia, ini tangan kita ya, ditarik seperti ini, ya, tarik-tarik, langsung kita pegang tangannya dia lagi. Adek mau apa? Adek mau minum? Adek mau makan? Adek mau main? Kayak gitu. Jadi boleh bahunya dia, jadi tangannya dia kita pegang lagi, pegang bahunya dia atau dadanya dia atau kepala. Adek mau apa? Adek mau makan, seperti itu. Dia pasti punya eye contact nanti kalau misalnya dia sudah kita arahkan ke tempat yang dia inginkan. Misalnya mau main sesuatu, misalnya mau boneka ini, mau boneka, terus bilang selama 10 kali ya, Mam. Jadi boneka, nanti baru diambilin, baru dikasih. Jadi nggak yang langsung kita kasih yang dia mau. Yang penting kita sudah memperkenalkan barang yang dia mau gitu. Dia berusaha juga, dan dia ngelihat bibir kita, kan ada eye contact nih seperti ini. Lihat bibir kita, boneka, at least dia sudah melihat, baru dikasih. Jadi kita berdua, anaknya sama kita nggak terlalu frustasi, ya kan. Ada juga teman-teman soalnya yang cerita anaknya sampai guling-guling, sampai nangis, kejar, muntah-muntah. Ya kalau itu terjadi, misalnya bisa dikurangi ya, Mam. Mungkin itu sekitar 5 menit, bisa dikurangin 3 menit atau 10 kali baru dikasih. Yang penting eye contact-nya itu tadi kita bisa dapatkan. Ya, jadi anak 2 tahun mempunyai rentan fokus yang sangat pendek, sekitar 5-10 menit. Ngajarin apa, cuma waktu sesingkat itu. Ternyata bisa, Mam. Kita langsung masuk ke contoh. Nah, kalau misalnya anaknya minta sesuatu dengan menunjuk kayak bos aja ya, nyuruh-nyuruh kayak gitu, kita harus mengeliminasi dengan mengajak dia. Misalnya anaknya minta susu ya, kemudian artikulasinya masih salah nih, masih su, masih belum lengkap. Atau misalnya teh manis jadi teh anis gitu kan. Kita mau sekalian simulasi bicara dan memperbaiki artikulasi itu gimana caranya. Jadi dia nyamperin, mungkin tarik-tarik, teh anis. Oh, langsung kayak tadi, pegang tangannya. Adek mau minum teh manis, yuk buat yuk. Jadi anaknya tuh dari belakang kita tuntun untuk buat sendiri gitu kan. Jadi ini gelasnya, ambil gelas yang mana gitu, dia ambil sendiri, dia tunjuk yang mana. Misalnya ada gelasnya, jadi tunjuk ini ya, ambil gitu, ambil, tuang. Jadi kita ya di belakangnya juga gitu kan, jangan sampai ada yang pecah juga. Terus kemudian aduk gula kayak gitu. Jadi tuh sampai jadi tuh dia melalui prosesnya gitu, Mam. Jadi di sana juga ada banyak kata kan, di situ ada tuang, ada air, ada gula, mengaduk, tehnya manis, kemudian dia minum, minta, ambil
gitu, banyak sekali gitu kan. Mungkin nggak keluar kata, tapi dia akan kayak oh gitu, dan nggak selalu jadinya si tarik-tarik itu. Jadinya nanti lama-lama tuh dia adek atau enggak adek mau tuh, lama-lama kemajuannya akan seperti itu, nggak tarik-tarik terus gitu. Jadi daripada dia tarik-tarik terus kita langsung bikinin, lebih baik itu tadi, bahwa anak kita ngelaluin prosesnya, nanti lama-lama tuh dia entah dia jadi mandiri ataupun dia jadi narik-nariknya itu jadi hilang, berganti sama gestur yang tadi. Nggak apa-apa, tapi itu dia ada apa namanya, dia ingat gitu loh, bahwa oh ini minum harus begini kosakatanya banyak, nanti pasti ada yang nyangkut deh, kata-katanya tuh pasti ada. Ambil, minta, minum gitu, lama-lama tuh kata-katanya akan, artikulasinya tuh lama-lama akan ada kemajuan sendiri gitu. Lanjut, kemudian cara apa lagi? Yang jelas saat bangun ya, pagi-pagi, kemudian anak-anak mandi, kita sebenarnya harusnya sudah siapkan air hangat. Kenapa air hangat? Karena kita akan memperpanjang waktu mandinya. Karena di dalamnya nanti kita masukin stimulasi wicara. Jadi kita akan tambah, misalnya mandinya 5 menit, kita tambah 5-10 menit. Jadi kita siapin air hangat, kemudian airnya itu sudah ada bola-bola. Jadi boleh mandi dulu sudah bersih, ataupun main dulu baru mandi, silahkan diatur mainannya seperti apa. Karena kalau bubble kan dia nanti ada busanya lagi. Jadi misalnya pertama kita gunain bubble. Jadi bubble-nya itu memang sudah ada di bak mandi air hangatnya. Kemudian kita bisa masukin di situ beberapa mainan, bisa binatang-binatangan, bisa bola warna-warni, atau bubble-nya sendiri kita tiup. Caranya seperti ini, dia masuk ke dalam baknya, kemudian kita ambil alat bubble-nya seperti video aku yang ini ya. Misalnya boy, namanya colek bahu, boy, bubble, tepuk. Misalnya belum mau lagi, colek bahu, boy. Seperti itu. Mungkin bubble dia kurang suka meniup, tidak menepuk, boleh dipakai misalnya bola warna-warni. Jadi bolanya taruh di dalam baknya, kemudian kita masukin tangan kita. Apa ya? Kita cari bola yuk. Ambil bola. Boy. Apa? Bola biru. Taruh lagi di bak. Cari lagi bola kuning, seperti itu. Atau kalau suka binatang, bisa pakai binatang yang kecil, masukin ke dalam bak mandinya. Nanti dia suruh cari cari binatang. Atau tidak, mobil-mobilan, cari mobil-mobilannya yuk. Dia ambil sendiri. Kalau dia nggak mau ngambil, biasa tangannya kita suruh ambil. Jadi kita contohin aja. Kalau dia nggak mau, nggak usah nunggu dia ngomong, karena mungkin seminggu 2 minggu omongan itu juga nggak bakal ada, Mam. Karena memang harus sering, konsisten, dan ya berbulan-bulan. Itu pengalaman aku seperti itu. Kemudian cari tadi binatangnya apa, misalnya ketemu singa gitu kan, ambil singa, boy, singa, kayak gitu. Jadi susunannya adalah tepuk, ya kan, tepuk bahu atau dada atau kepala, boy, singa. Dia mungkin kemana-mana lagi matanya, ambil lagi yang lain, taruh lagi, ambil, dia akan cari lagi binatang apa. Misalnya ketemu lagi zebra, boy, zebra, kayak gitu. Jadi polanya tepuk, panggil nama, tepuk, boy, zebra, ambil, mau, minta. Jadi dia suruh minta dulu, dia minta, misalnya dia minta pinter, tos, kayak gitu. Jadi polanya seperti itu, tepuk, panggil nama, ambil, minta, dia suruh ambil, pinter, tos,
Seperti itu. Diulang terus. Oke, kita lanjut kegiatan berikutnya, gosok gigi. Seperti biasa, gosok giginya mungkin bisa agak dihayati ya, Mam, bisa sambil nyanyi. Jadi agak pelan-pelan gitu ya. Ke seluruh gigi, kalau bisa lidahnya juga disikat. Gusi-gusinya pakai kasa aja ya, Mam. Itu buat merangsang dia lidahnya begini-begini, kanan kiri gitu. Nanti dia kan bakalan apa sih nih mama aku rese. Tapi itu maksudnya biar lidahnya otot lidahnya itu terlatih gitu, kanan kiri gitu. Oke, kemudian pakai baju. Biasa dia disuruh memilih buka laci, kemudian baju biru atau baju kuning. Kalau belum menunjuk, ambil tangan biru atau kuning, seperti itu. Jadi terpaksa dia harus memilih. Kemudian kita latih juga tangan kanan, tangan kiri, masuk kepala, kayak gitu. Sebutkan lagi anggota tubuh. Nah, setelah pakai baju, biasanya makan ya, sarapan ini. Kalau menurut aku strateginya itu adalah makannya sedikit tapi sering. Ya, jadi menunya diatur, jadi nggak nasi melulu gitu. Misalnya untuk sarapan bisa roti dan pisang, makan pakai tangan aja dan menunya sedikit aja, Mam, seperti orang nyemil. Ya, biasanya anak-anak itu kalau nyemil itu justru mereka bisa habis tanpa TV, tanpa nonton gadget, tanpa terpaksa. Bisa konsen makan sendiri, seneng, habis, kadang minta tambah. Kita harus harus menyusun menunya seperti itu, karena ini sekalian kita stimulasi wicara gitu, dan dia ngelatih fokus juga. Jadi roti, jadi kita di sampingnya sambil ngomong roti enak, pisang enak. Jadi itu kalau bisa makannya nggak lama, 5-10 menit sudah habis ya. Jadi kalau misalnya sarapan bisa roti atau pisang. Nanti kalau sudah main sepeda nih ya, misalnya sudah main sepeda dia lapar lagi, bisa misalnya bakwan ya, dia kan bisa tuh potek-potek sendiri, atau ya pizza atau apa spaghetti gitu misalnya. Nanti siang coba lagi bihun goreng sama tempe atau mie goreng dengan ayam sudah disuir-suir. Jadi dia tuh kayak mengenal tekstur, bau, terus kosakatanya, oh ini ayam. Kemudian jangan lupa memperkenalkan buah potong ya. Jadi kalau menurut aku, kalau belajar buah daripada pakai flashcard, mendingan memang pakai buahnya. Ini buahnya, ini ada jus, terus dipotong, terus dia pegang-pegang, nggak apa-apa berantakan. Itu tuh sebenarnya paling gampang ngajarin ngomong tuh lewat makanan. Salah satunya ya cemilan, kemudian buah-buahan, kemudian apa yang dia suka. Kalau misalnya makannya coklat-coklat melulu, itu kan manis ya, mungkin bisa diganti belajar makan buah, bisa dibikin puding atau kue gitu ya. Ya kita mesti pinter-pinter juga sih cari-cari. Kalau misalnya ngerasa repot ya kita belilah yang resep-resep yang lucu-lucu lah, ada modelnya, ada bentuknya lucu-lucu lah, kayak ada kartun-kartun gitu yang dia suka gitu. Dia pasti lahap, dan disitulah gitu kita memperkenalkan kosakata yang banyak gitu. Jadi kan ketika misalnya satu hari itu ada 6 kali makan, dia tuh belajar ini ada roti, ada pisang, ada nasi uduk misalnya, ada bihun, ada mie kayak gitu. Jadi dia juga semangat makan, dan koordinasi inderanya juga bagus, sensori integrasinya juga bagus. Iya, jadi kalau memang paralel gitu ya. Jadi di klinik tumbuh kembang terapi di rumah nih saya ngapain ya? Ya seperti itu tadi, karena rentan fokusnya itu sangat pendek. Dan itu tadi dulu Fauzan juga sama terapisnya mau gitu duduk tertib ya 45 menit. Tapi kalau di rumah dia memang mengharapkan hal lain dari kita. Jadi anak-anak mengharapkan hal yang lebih natural, terus kemudian yang berhubungan dengan rutinitas dan kemandirian, dan juga fun dan ada reward ya, kayak dipuji, tos gitu. Dan mungkin dia ngarepin juga mainan tertentu seperti itu, atau dia nggak pengen dia tertekan gitu di rumah. Jadi mungkin teman-teman yang kok di rumah nggak mau ya itu tadi, karena dia ngerasa kita adalah tempat yang paling nyaman kok, perlakuannya sama seperti yang
itu ya yang kayak di sekolah ya, kayak di klinik ya. Dan ini yang secara psikologi sebenarnya anaknya nggak mau. Ya, kalau menurut aku ini sangat efektif ya Mam, sambil melakukan sesuatu. Terus kemudian lebih menyenangkan dan lebih natural. Jadi anak-anak tuh lebih bisa, mungkin sebulan 2 bulan belum kelihatan dia bicara, tapi ada pasti kemajuannya. Entah artikulasinya lebih baik, ada kosakata terbaru, ada kemandirian, terus dia tidak depresi, dia juga harus ngerasa senang gitu. Dan ketika kita sama-sama tertekan bahwa dan frustasi, kok nggak bisa ngomong-ngomong ya, kan kesel sendiri. Tapi melalui proses ini yang ku bilang tadi, jadi istilahnya memang kok cuma 5 menit ya, kok cuma 10 menit, tapi 5-10 menit berapa kali? Mandi 2 kali misalnya tadi, waktu mandinya 10 menit ya, jadi sudah 10 kali 2 sudah 20 menit. Terus kemudian makan kan 6 kali yang aku bilang tadi, 6 kali 5 30 menit. Terus kemudian main misalnya dia kontak mata sama kitanya 2 menit lah. Tapi kan dia minta-minta terus, tarik tangan terus. Berarti waktu yang kita berikan di rumah sebenarnya lebih panjang, walaupun rentan fokusnya cuma sedikit. Karena memang itulah saat otaknya dia dan kontak mata dia bekerja, itulah yang kita maksimalkan. Jadi dari situ aja kita berangkat dari cara berpikir dia. Mungkin syaraf-syarafnya juga mungkin belum kompleks ya. Jadi kalau misalnya anak normal yang bisa bicara kan dia syarafnya sudah kompleks ya, sudah bisa nyusun kalimat, sudah artikulasi sudah baik. Tapi kalau anak kita yang belum bisa bicara, dia butuh sesuatu nih, dia butuh kebiasaan, butuh hal yang menyenangkan, tidak tertekan gitu supaya dia lebih lancar. Itu pengalaman aku. Mudah-mudahan teman-teman juga ada kemajuan. Good luck dan sampai ketemu di video aku selanjutnya.